Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Rafika Dewi Indri Astuti, yaitu perawat ahli pertama dari RSUD RA Jogonegoro, Kabupaten Purworejo. Pada kesempatan kali ini akan berdiskusi mengajak teman-teman membahas tentang Smart ASN dan Good Governance yang berkaitan dengan sistem pemerintahan kita yang telah mulai menggunakan elektronik, mulai berbentuk elektronik. Ini sangat penting bagi kita untuk memahaminya karena sebagai ASN di masa depan nanti akan masuk ke dunia digital ya. Kita nanti masuk industri 4.0 atau bahkan 5.0. Pada kesempatan kali ini saya ditemani oleh 3 orang rekan saya, ada seorang dokter, sanitarian, dan perawat. Sebelum kita mulai, boleh perkenalan dulu. Mungkin yang pertama dari Dokter Mala, monggo. Oke, Mbak Vika, Alhamdulillah. Terima kasih ya. Ini perkenalkan, saya Trinir Malasari. Saya bekerja sebagai dokter spesialis penyakit dalam di Rumah Sakit Citra Wardoyo. Mungkin bisa lanjut untuk yang lain perkenalan diri ya. Boleh, silakan untuk Mbak Lia, perkenalan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Lia Novianti, biasa dipanggil Lia ya teman-teman ya. Saya bekerja sebagai perawat di Puskesmas Mawung Daleman. Terima kasih Mbak Lia. Selanjutnya ada Mas Gadang, selaku Ketua Kelompok. Silakan untuk perkenalan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, perkenalkan saya Gadang Haji, sanitarian tampil dari Puskesmas Butuh Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo ya. Oke, saya kembalikan ke Mbak Rafika. Terima kasih. Baiklah, karena semua sudah melakukan perkenalan diri, supaya diskusi ini berjalan baik, kita mulai ya. Kita mulai ngobrol-ngobrol. Yang pertama saya mau tanya ini tentang Smart ASN. Kemudian konsep governance dan juga SPPE atau sistem pemerintahan berbasis elektronik. Ini yang pada Dokter Mala, silakan jika ingin menyampaikan pendapatnya. Oke, yang pertama tadi kan kita pengen ngobrolin tentang Smart ASN ya. Kalau saya sih pengen bahas mengenai sekarang ASN itu makin makin pintar-pintar, terus makin keren-keren, bisa adaptif sama era digitalisasi. Nah, ini untuk seorang pengguna kayak kita, user gitu, yang memiliki kemampuan digital yang bagus itu nggak hanya mampu mengoperasikan alat, tapi juga harus bermedia digital dengan penuh tanggung jawab, karena banyak banget tuh yang menurut saya bisa bikin konten tapi nggak bisa bertanggung jawab penuh sama apa yang dia buat. Seperti yang kita ketahui, kompetensi literasi digital itu nggak hanya dilihat dari kecakapan menggunakan media digital atau digital skill aja, tapi juga budaya menggunakan digitalnya atau digital culture. Terus ada digital etik atau etika menggunakan media digital, dan aman penggunaan media digital atau digital safety. Nah, ini banyak yang masih kita nggak tahu. Nah, terutama kalau kita ini kan mau jadi ASN ya, jadi harus banget tahu menurut saya tentang digital etik, digital culture, terus digital safety. Seperti itu Mbak Vika. Ya, aku dokter. Mungkin ada yang mau menambahkan? Monggo selanjutnya. Ya, saya ya Mbak Rafika ya. Kalau menurut saya, e-government itu salah satu upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan pemerintah yang berbasis elektronik. Suatu penataan sistem manajemen dan proses kerja di lingkungan pemerintah dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. SPBE merupakan singkatan dari Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, adalah penyelenggara
penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE tersebut. Gitu Mbak Rafika. Ya, mantap nih dari Dr. Mala dan Mbak Lia. Terima kasih atas pendapatnya ya tentang Smart ASN, e-governance, dan juga SPBE. Nah, kalau untuk selanjutnya saya mau tanya, contohnya SPBE itu seperti apa ya? Terus apa itu Smart ASN? Dan bagaimana penerapannya dalam pekerjaan kita sehari-hari? Nah, silakan Mas Dedan, kita melanjutkan penjelasannya. Terima kasih Mbak Rafika. Kalau contoh ya, contoh bentuk Smart ASN dan Good Governance, kalau di Kabupaten Purworejo itu ada namanya aplikasi Simega Mbak. Jadi dibuat untuk seluruh ASN yang ada di pemerintahan Kabupaten Purworejo tuh. Jadi di situ rekan-rekan ASN itu bisa lakukan akses untuk ya kayak apa sih absensi dan sebagainya gitu. Kira-kira gitu sih. Kembalikan ke Mbak Rafika. Ya, benar sekali Mas. Untuk kita yang sudah biasa menggunakan Simega sebagai warga Purworejo ini pasti udah paham lah tentang aplikasi ini. Tapi untuk yang di luar sana masih ada yang belum tahu nih. Mungkin ada yang mau menjelaskan sedikit, silakan. Boleh Mbak, saya. Untuk aplikasi Simega ini sendiri itu memang diperuntukkan untuk pelaporan kinerja ASN. Jadi ASN yang di Purworejo sini itu bisa absen secara digital. Jadi udah nggak manual lagi, nggak mesti fingerprint kayak gitu. Mungkin ada yang mau nambahin yang lain? Silakan yang mau menambahkan. Saya tambahin lagi deh Mbak, nanti mungkin saya belum sempurna. Jadi selain Simega itu ada fitur presensi tadi, ada juga Ediklat ya, Simpek Ediklat, kemudian kode etik ASN. Namun untuk saat ini fitur yang tadi itu baru saja dapat digunakan untuk kehadiran pegawai saja sih. Mungkin itu saja sih ya. Iya Mbak, aplikasi Simega itu dia akan membaca secara deteksi lokasi kepegawaian kita, kayak kita mau berangkat jam berapa, pulang jam berapa. Jadi itu sudah diatur dalam Simega itu. Jadi kalau pegawai pagi itu datang jam 7 sampai jam 14, itu hari Senin sampai hari Kamis ya Mbak. Kalau Jumat Sabtu itu jam 7 sampai jam 10. Kalau boleh tahu nih, kenapa sih aplikasi Simega ini bisa dikategorikan Smart Governance? Bisa Mbak, jadi karena sesuai dengan visi SPBE ya, yaitu kan terwujudnya sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu dan menyeluruh untuk mencapai birokrasi dan pelayanan publik yang berkinerja tinggi. Mungkin itu makanya bisa dikategorikan Smart Governance. Mantap nih Mas Dedang. Kalau untuk selanjutnya, apakah ada nilai Smart ASN di aplikasi Simega ini? Menurut teman-teman gimana? Ada Mbak, salah satu nilai Smart ASN-nya adalah teknologi. Karena di aplikasi Simega itu telah mengikuti teknologi yang masa kini. Itu kalau menurut saya sih. Ya, terima kasih Mbak Lia. Itu udah tepat sekali ya. Kalau untuk selanjutnya, ada nggak sih kendala selama ini untuk pemakaian Simega ini? Ada Mbak, jadi karena ini kan baru banget ya, ini aplikasi baru dan sosialisasinya tuh baru-baru banget. Jadi mungkin sistemnya masih belum lancar, entah karena jaringannya atau gimana. Yang jelas kadang itu error, jadi nggak bisa absen, malah nggak bisa absen kayak gitu. Ya, mungkin karena masih aplikasi yang dikembangkan ya Dok ya, jadi belum lancar. Kalau sarannya ada nggak yang mau ngasih saran nih untuk perbaikan Simega? Saya Mbak, harapannya sih agar aplikasi Simega ini semakin baik ya, menunya semakin banyak, mudah diakses, serta kendalanya itu tidak ada lagi. Kemudian pelaksanaannya sistemnya itu dilaksanakan oleh seluruh ASN di Kabupaten Purworejo biar lancar gitu Mbak. Jadi bisa absen cepet gitu ya sesuai kedatangan. Oh ya, baik-baik. Jadi intinya itu tujuan dari pembangunan Smart ASN itu sendiri ya, di bisa
digital karakter menjadi salah satu bagian dari aspek penting dalam digitalisasi yang saat ini bertujuan untuk memudahkan birokrasi. Untuk yang terakhir, boleh saya minta tolong yang berada di Instagram untuk menyampaikan kesimpulan dari diskusi ini. Baik, terima kasih Mbak Rafika. Jadi menurut saya memang untuk menciptakan suatu tata kelola yang baik atau good governance tadi, maka dibutuhkan SDM ya, atau sumber daya manusia. Salah satunya adalah kita sendiri sebagai ASN ini harus smart dalam bidang tertentu, khususnya bidang digitalisasi, agar dapat mempermudah tentunya dalam melaksanakan kegiatan kita sehari-hari. Kemudian menurut saya juga proses birokrasi akan menjadi lebih baik ke depannya. Meskipun demikian, nilai-nilai lain juga tidak boleh kita lupakan dari Smart ASN, seperti adanya rasa nasionalisme, kemudian cinta tanah air, kemudian profesionalisme dalam bekerja, integritas, wawasan global, apalagi nih, networking mungkin ya, hospitality, karena nilai-nilai ini akan menjadi dasar bagi kita dalam berkembang di bidang digitalisasi contohnya. Nah, poin wawasan global juga itu. Untuk itu kita harus perbanyak wawasan global. Kita pasti gunakan IT seperti mencari jurnal terbaru sesuai profesi. Nah, jadi digitalisasi ini sebenarnya tonggak utama dalam mencerminkan poin-poin lain dari Smart ASN itu sendiri. Mungkin sekian dari saja. Terima kasih Mbak Rafika. Ya, terima kasih semuanya atas diskusi hari ini. Semoga kita semua bisa menjadi ASN yang selalu mengikuti perkembangan zaman dalam era digitalisasi guna mewujudkan Smart ASN dalam pemerintahan yang berkualitas, yaitu good governance. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan kata maupun perbuatan dari saya dan teman-teman. Saya pamit undur dulu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Makasih semua. Terima kasih.